Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan. Berbicara tentang keberuntungan, saya percaya setiap kita rindu mengalami keberuntungan. Keberuntungan merupakan sesuatu yang dicari oleh banyak orang, didambakan oleh banyak orang. Setiap orang rindu menjadi orang yang beruntung di dalam hidupnya. Dan saya percaya setiap kita juga merindukan memiliki kehidupan yang beruntung. Tetapi yang seringkali menjadi masalah adalah ketika mendengar kata keberuntungan, seringkali dalam pemikiran banyak orang bahwa seseorang itu beruntung tanpa alasan, karena memang dia sudah beruntung, itu saja. Padahal keberuntungan itu ada alasan. Ada alasan sehingga seseorang bisa mengalami keberuntungan dalam hidupnya. Artinya tidak semata-mata langsung mengalami keberuntungan tanpa melalui satu proses. Tidak ada keberuntungan tanpa satu proses. Tidak ada keberuntungan tanpa satu alasan yang benar. Nah, itu yang hari ini saya rindu kita renungkan bersama di dalam ayat-ayat emas di dalam video ini, saudara. Bagaimana kita mengalami keberuntungan? Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan kita? Saya percaya saat ini setiap saudara merindukan keberuntungan daripada Tuhan. Dan saya percaya saudara rindu belajar bagaimana supaya saudara mengalami keberuntungan dari Tuhan. Itu sebabnya gunakan waktu ini, saudara, untuk mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan, supaya saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Dengan harapan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara yang mendengarkan video ini, saudara, mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Saudara mengerti bagaimana caranya untuk mengalami keberuntungan, sehingga saudara akan menerapkannya dan saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Dengan demikian saudara akan menyaksikan bahwa saudara mengalami keberuntungan. Saya rindu melihat saudara, kesaksian saudara di channel ini, saudara menyaksikan keberuntungan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup saudara, yaitu prinsip firman Tuhan yang kita akan belajar melalui ayat-ayat emas di dalam video ini. Dan kemudian saudara sudah mengalami keberuntungan, silahkan tuliskan kesaksian saudara. Dalam hal apa Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam hidup saudara. Tuliskan itu di kolom komentar di video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan yang akan kita belajar di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Saudara, firman Allah datang kepada umatnya bahwa supaya mereka mengalami keberuntungan dalam segala yang mereka lakukan, maka ada hal yang mereka harus kerjakan, yaitu mereka harus melakukan firman Tuhan. Mereka harus hidup sesuai dengan perjanjian mereka dengan Tuhan, dengan setia, menghidupi firman Tuhan, menghidupi aturan firman Tuhan di dalam hidup mereka dengan setia. Maka dengan demikian
mereka akan mengalami keberuntungan di dalam hidup mereka. Jadi saudara, supaya umat-umatnya mengalami keberuntungan, umat-umatnya harus hidup dengan setia sesuai dengan perintah firman Tuhan yang merupakan perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu umatnya harus mentaati firman Tuhan. Demikian dalam hidup kita, saudara. Untuk kita mengalami keberuntungan dalam kehidupan kita, dalam segala yang kita lakukan, untuk kita mengalami keberuntungan, kita harus menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Apakah saat ini saudara rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam kehidupan saudara? Mari hidupi firman Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang keberuntungan saudara adalah dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, firman Allah datang kepada Yosua, di mana firman Allah berjanji bahwa dalam dia memimpin orang Israel, kemanapun dia pergi, dia akan mengalami keberuntungan. Dan memang saudara, kalau kita lihat perjalanan Yosua, benar-benar terbukti Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya terhadap orang Israel. Dan sebelum Yosua mengalami keberuntungan demi keberuntungan dan akhirnya mereka bisa menduduki tanah Kanaan, sebelumnya Tuhan sudah berjanji, sebelumnya Tuhan sudah memberi petunjuk bagaimana supaya keberuntungan itu terjadi. Dan benar-benar pada akhirnya keberuntungan itu terjadi kepada Yosua. Sungguh luar biasa saudara, karena Yosua telah diberitahu terlebih dahulu bagaimana supaya dia bisa beruntung dalam memimpin orang Israel merebut tanah Kanaan. Dan ketika Yosua mendapat petunjuk itu dan dia hidupi petunjuk itu, benar saudara, akhirnya dia mengalami keberuntungan demi keberuntungan dalam memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Mungkin kita berkata bahwa alangkah beruntungnya Yosua, karena sebelum dia mengalami keberuntungan itu, kepadanya sudah diberi petunjuk bagaimana supaya dia beruntung. Tahukah saudara bahwa hari ini pun saya dan saudara sebenarnya beruntung? Karena untuk kita mengalami keberuntungan, firman Tuhan yang sama juga berlaku bagi kita. Di mana untuk mengalami keberuntungan, firman yang ditegaskan kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi saudara, dua prinsip yang ditegaskan oleh firman Tuhan supaya Yosua mengalami keberuntungan adalah, yang pertama, Yosua harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Musa kepada dia. Artinya dia harus mentaati firman Tuhan, dia harus menghidupi firman Tuhan, dia harus melakukan firman itu dalam melakukan tugasnya, tanggung jawabnya dalam dia memimpin orang Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya dia meneguhkan hatinya, supaya dia tidak goyah, tapi bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dia kuatkan hati, dia teguhkan hati, dan kemudian tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, dia tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian dia akan beruntung. Dan prinsip itu juga yang berlaku bagi kita hari ini saudara. Untuk kita mengalami keberuntungan dalam hidup kita, hidupilah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian tetap kuat. Terkadang ada tantangan, terkadang ada masalah, ada persoalan. Tetapi dalam tantangan, dalam masalah, dalam persoalan yang dihadapi, tetaplah bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian, keberuntungan akan dialami di dalam kehidupan.
Jadi mari kita jalani hidup kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan beruntung. Dan sekalipun terkadang ada tantangan, ada cobaan, ada masalah, ada persoalan yang harus kita hadapi, tetaplah hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan goyah, tetap kuat, lakukan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan. Ayat emas yang ketiga tentang keberuntungan, saudara, adalah dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Masih kisah Yosua, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kembali ditegaskan, saudara, untuk Yosua mengalami keberuntungan, dia harus perkatakan firman Tuhan itu. Artinya orang-orang yang dia pimpin juga harus hidup seturut firman Tuhan. Dia harus bimbing mereka takut akan firman Tuhan. Maka dengan demikian dia akan beruntung. Selain dia sendiri bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, selain dia sendiri tetap melakukan prinsip firman Tuhan, dia juga harus mengajarkan itu kepada orang lain. Bahkan dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Artinya, saudara, hidup mereka diwarnai, hidup mereka dikuasai oleh firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan mengalami keberuntungan. Saudara, di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami keberuntungan, yang pertama kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus ajarkan sekeliling kita untuk hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan bersama. Keluarga saudara, ajarkan kepada mereka prinsip firman Tuhan. Anak-anak, ajarkan kepada mereka prinsip firman Tuhan. Kalau saudara seorang pengusaha, pegawai-pegawai saudara, ajarkan kepada mereka prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena ketika kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita akan mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat emas yang berikutnya, saudara, tentang keberuntungan adalah dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, di dalam segala yang kau tuju. Saudara, di sini firman Tuhan kembali menjamin keberuntungan dalam segala yang dilakukan dan dalam segala yang dituju. Alangkah luar biasanya, saudara, kalau dalam hidup kita beruntung mencapai, meraih apa yang kita tuju, apa yang kita impikan, apa yang kita mau raih dalam hidup kita, dan kemudian kita beruntung meraihnya. Sungguh luar biasa. Dan kemudian dalam apa yang kita lakukan menuju apa yang kita tuju dan apa yang kita impikan, semua yang kita lakukan juga berhasil dan beruntung. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Kita akan beruntung dalam segala yang kita lakukan, dan kita juga beruntung kepada apa yang kita tuju. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga ini, saudara. Tetapi untuk kita mengalami keberuntungan tersebut, firman Tuhan menegaskan, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita koreksi hidup kita. Apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan? Di sana tidak dicatat apa yang menjadi kewajiban yang disebutkan itu, saudara. Tetapi kewajiban kita tentu saja adalah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ketika saya berbicara begini, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam hidup saudara. Apa yang menjadi kewajiban saudara. Dan saat ini saya mau menegaskan bahwa lakukanlah kewajiban saudara di hadapan Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi kewajiban saudara di hadapan Tuhan.
Ketika saudara melakukan kewajiban saudara, maka saudara akan beruntung dalam apa yang saudara kerjakan. Saudara beruntung dalam apa dan kemana yang saudara tuju. Lalu kemudian juga ditegaskan, dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, untuk kita meraih apa yang kita tuju, Tuhan yang paling tahu jalan yang terbaik ke sana, karena Dia Maha Tahu. Untuk kita meraih impian, Tuhan yang paling tahu bagaimana cara menuju ke sana, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam kehidupan kita harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjuk Tuhan. Kita menjalani perjalanan hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan. Dan dikatakan dengan tetap mengikuti ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Artinya apa yang tertulis di dalam firman-Nya, lakukan dan hidupi itu, maka dengan demikian kita akan beruntung dalam apa yang kita kerjakan, dan kita akan beruntung dalam apa yang kita tuju, apa yang kita mau capai di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, ayat emas berikutnya tentang keberuntungan adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa keberuntungan juga terjadi ketika hati berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari mengikuti firman-Nya, mengikuti perintah-perintahnya. Kembali saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa untuk beruntung, lakukan firman, hidupi firman, taati firman. Maka dengan demikian kita akan melakukan dan mengalami keberuntungan dalam bidang apapun, dalam hal apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jika saat ini saudara rindu mengalami keberuntungan dalam hidup saudara, mari hidupi firman Tuhan. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Lakukan perintah dan firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian saudara akan mengalami keberuntungan di dalam hidup saudara. Kerjakan saudara, lakukan. Hidupi firman itu hari demi hari dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara. Lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami keberuntungan. Bahkan terkadang saat tidak ada jalan sepertinya, saat semuanya mustahil, tetapi keberuntungan daripada Tuhan akan meraih saudara, akan menguasai dan memenuhi kehidupan saudara ketika saudara hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saat saudara tidak mengerti, Tuhan masih mengerti. Saat saudara tidak sanggup, Tuhan masih sanggup. Ketika saudara tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas berikutnya saudara, tentang keberuntungan masih dalam 2 Tawari pasal 24 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Saudara, di sini yang ditegaskan adalah keberuntungan itu terjadi ketika umat-Nya tidak melanggar perintah-perintahnya. Keberuntungan itu terjadi ketika umat-Nya hidup berdasarkan perintah Tuhan. Ketika mereka meninggalkan perintah Tuhan, akhirnya mereka
mengalami petaka dan mereka tidak mengalami keberuntungan. Itu yang terjadi kepada umat Tuhan waktu itu. Firman Tuhan datang kepada mereka karena mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Akhirnya mereka mengalami malapetaka dan mereka tidak lagi mengalami keberuntungan. Dan akhirnya Tuhan meninggalkan mereka karena mereka sendiri meninggalkan Tuhan dengan tidak melakukan perintah-perintahnya. Artinya saudara, bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Allah hadir dalam hidup kita. Karena kehadiran Allah membawa keberuntungan. Bagaimana supaya Allah hadir dalam hidup kita? Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Karena di sini dikatakan bagaimana sehingga umat-umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya mereka meninggalkan Tuhan? Dengan tidak hidup berdasarkan perintahnya, dengan melanggar perintah-perintahnya. Maka dengan demikian akhirnya mereka dianggap meninggalkan Tuhan, dan Tuhan meninggalkan mereka, dan keberuntungan tidak terjadi di dalam hidup mereka. Ayat masih yang terakhir saudara, masih tentang keberuntungan, adalah dari Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, jalan untuk menuju keberuntungan adalah hidup dalam kebenaran. Karena dikatakan di sini orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung. Kita belum sempurna. Semua kita masih memiliki kelemahan. Saya memiliki kelemahan, saudara juga memiliki kelemahan. Semuanya kita masih memiliki kelemahan di sana sini, saudara. Dan kemudian dalam kelemahan-kelemahan kita itu, yang menjadi masalahnya adalah apakah kita mau lebih baik atau tidak? Apakah kita mau berubah atau tidak? Apakah kita mau diproses menjadi lebih baik atau tidak? Karena dikatakan di sini, orang-orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung. Kalau saudara tidak mau berubah, berarti saudara menolak keberuntungan. Kalau saudara tidak mau bertobat, berarti saudara menolak keberuntungan. Kalau saudara tidak mau bertobat dari pelanggaran-pelanggaran saudara, berarti saudara menolak keberuntungan. Karena orang yang menyembunyikan pelanggarannya, ia tidak akan beruntung. Tetapi dikatakan kalimat selanjutnya, siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi, dan akhirnya mengalami keberuntungan. Artinya, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, untuk kita mengalami keberuntungan daripada Tuhan, akuilah segala kelemahan kita. Akuilah segala dosa pelanggaran kita. Lalu kemudian bukan berarti diakui lalu diperbuat lagi, saudara. Tapi dikatakan di sini, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita itu harus diakui di hadapan Tuhan. Dan kemudian pelanggaran-pelanggaran kita itu harus ditinggalkan. Setelah kita mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita harus meninggalkan pelanggaran-pelanggaran itu. Dan kita mulai hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini bagaimana jalan kehidupan yang sedang saudara jalani? Jalanilah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala pelanggaran supaya saudara beruntung dalam hidup saudara. Kita sudah mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan. Saya percaya ayat-ayat emas ini telah menguatkan saudara, telah menerangi saudara apa yang saudara harus lakukan supaya saudara mengalami keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Saat ini saudara, buat komitmen untuk saudara melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kemudian imani bahwa keberuntungan daripada Tuhan itu menjadi bagian saudara. Siaplah diproses supaya kita sampai kepada rencana Tuhan, yaitu keberuntungan yang akan dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan saudara, biarlah saudara mengalami keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, supaya keberuntungan daripada Tuhan turun atas kehidupan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, biarkan saat ini kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara, mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, hamba berdoa supaya di dalam kehidupan mereka mengalami keberuntungan. Supaya di dalam kehidupan mereka, Tuhan mengerjakan keberuntungan. Dan saat ini anak-anak-Mu sudah merenungkan firman-Mu, sudah mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan. Bahwa untuk mengalami keberuntungan mereka harus menghidupi firman-Mu, mentaati firman-Mu, meneguhkan hati sekalipun ada tantangan yang harus dihadapi. Dan umat-umat-Mu harus mengalami perubahan, pertobatan untuk menjadi lebih baik supaya keberuntungan terjadi dalam hidup mereka. Itu yang telah kami renungkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka mengalami keberuntungan di dalam hidup mereka. Ajari mereka menghidupi kebenaran firman-Mu. Ajari mereka melakukan prinsip-prinsip firman-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Siapapun mereka saat ini, adakah mereka yang sedang ada dalam kesulitan, ada dalam masalah, persoalan, beban berat di dalam hidup mereka? Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon kerjakan keberuntungan di dalam hidup anak-anak-Mu. Kalau mereka saat ini seringkali mungkin gagal dalam hidup mereka, hamba berdoa kerjakan keberuntungan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Ajari mereka menghidupi prinsip-prinsip firman-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu melihat anak-anak-Mu ini akan menyaksikan keberuntungan yang mereka alami dalam hidup mereka, sehingga mereka akan menyaksikannya, dan banyak orang lain juga yang akan dikuatkan, yang diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang melawat kehidupan mereka, Tuhan yang mengerjakan penghiburan dalam hidup mereka, Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak.
untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan, rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin. Oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan,
Jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan, buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan bela. Bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Pakai mereka. Apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Yesus, pakai gerejamu, umat-umatmu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.